Penyelenggaraan arus mudik 2023 yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dinilai oleh sejumlah pihak berhasil mengurai kepadatan lalu lintas. Lantas bagaimana evaluasinya termasuk persiapan dari arus balik? Kita langsung tanyakan bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat sore Bu Adita. Selamat sore, Marvin. Ya Bu Adita, bagaimana Bu evaluasi dari Kemenhub terkait dengan arus mudik tahun ini? Ya, secara umum arus mudik tahun ini seperti juga yang sudah kami bahas bersama Pak Menko PMK dan juga Pak Menhub, Pak Kapolri, serta stakeholders yang lain, kami melihat penanganan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang lalu ya. Ini bisa dibuktikan dengan tidak ditemukannya kemacetan panjang, dan kalaupun ada kepadatan itu juga sangat cepat bisa kita urai ya. Ya, ada beberapa hal yang mungkin masih tetap harus diimprove, diperbaiki, khususnya mungkin di penyeberangan. Namun itu juga tidak hanya berjalan setengah hari. Setelah itu kita bisa identifikasi apa permasalahannya dan segera bisa diatasi. Jadi secara umum kami melihat penanganan tahun ini lebih baik, dan ini tentu juga hasil kerjasama semua pihak ya, khususnya masyarakat itu sendiri. Yang kami lihat juga mengikuti apa himbauan pemerintah, melakukan mudiknya lebih cepat gitu, sehingga tidak tertumpuk di satu tanggal ya, puncak mudiknya tidak di satu tanggal saja. Begitu kira-kira Mas. Artinya efektif ya, kalau dilihat dari tanggal yang kemudian ditambah cukup efektif untuk mengurai kemacetan berarti Ibu ya? Ya, kita lihat seperti itu ya, karena ternyata arus mudik itu sudah dimulai H-7. Sementara kita prediksi di awal kan akan baru mulai sekitar tanggal 19 ya, tetapi ternyata H-7, mulai tanggal 16, 17, 18 itu sudah mulai ada pergerakan. Dan memang mencapai puncaknya akhirnya pada tanggal 19. Sehingga kalau dilihat di H-1 pada tanggal 21 sudah relatif landai sekali. Agak berbeda dari tahun lalu ya, H-1 masih cukup padat gitu. Oke, Bu Adita, kemudian bagaimana dengan rapat kesiapan untuk arus balik dan kapan prediksi dimulainya? Ya, arus balik kita prediksi, ini juga hasil dari analisis data yang dilakukan oleh pihak operator jalan tol, Korlantas dan bersama Kementerian Perhubungan serta Kementerian PUPR. Kita melihat memang khusus untuk angkutan jalan, kendaraan pribadi akan puncaknya 24-25 April, jadi hari Senin dan Selasa. Tetapi juga ketika kita lihat tren di angkutan umum, rata-rata juga sama, Marvin. Jadi memang ini satu hal yang sudah kita prediksi ya, karena memang cuti bersama selesai tanggal 25 April, sehingga banyak juga pemudik yang memang akhirnya memanfaatkan betul sampai batas cuti ini untuk kemudian kembali ke daerah asal. Tetapi kita juga identifikasi ada tahap kedua ya, ada gelombang kedua. Itu diperkirakan pada tanggal 29-30 April dan bisa juga nanti terus sampai 1 Mei. Karena anak sekolah ini kan baru masuk tanggal 2 Mei ya. Gitu. Jadi kita lihat bakal ada 2 gelombang meskipun yang tertinggi nantinya 24 dan 25 Mei prediksi kami gitu. 24-25 April. 24-25 April ya, baik. Bu Adita, kemudian bagaimana dengan moda penyeberangan antar pulau dan juga transportasi udara? Adakah kemudian perhatian khusus untuk arus balik ini? Ya, untuk penyeberangan tentu ini menjadi perhatian khusus karena kami mencatat ini lebih dari 700.000 ya arus kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang keluar dari Jawa menuju Sumatera. Nah, ini kembalinya tentu setidaknya kita juga harus siap dengan volume itu, bisa saja jadi bertambah dan ini kemungkinan akan pulang tadi yang saya sebut bisa di puncak di 2 hari tadi. Ya, oleh karenanya memang kami sudah mempersiapkan beberapa opsi pelabuhan yang nanti juga akan ditambah dengan pelabuhan Indah Kiat. Ini memang dilakukan untuk bisa sekali lagi memecah kepadatan ya, sesuai strategi kita juga pada saat mudik kemarin. Sementara untuk penerbangan sama juga kita prediksi akan menjadi puncak 24-25 dan dari identifikasi penjualan tiket memang ternyata puncaknya di tanggal-tanggal itu. Meskipun masih ada juga kepadatan atau tingginya volume penumpang itu nanti di akhir minggu depan ya. Jadi prediksi juga sekitar tanggal 30 April. Nah, ini tentu membutuhkan strategi khusus ya, agar masyarakat juga mau balik itu ya, arus baliknya tidak di tanggal-tanggal 24-25. Jadi ada beberapa yang kemudian kami bahas bersama stakeholders agar bisa memberikan juga benefit-benefit khusus ketika mereka pulang tidak di tanggal itu. Di tanggal 26, 27, 28, 29 itu
akan diberikan beberapa benefit khusus ya, berupa promo atau diskon gitu oleh operator, agar ini juga menarik para pemudik untuk bisa kembali pada tanggal-tanggal itu gitu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Metro hari ini. Terima kasih Bu Rita Irawati sudah Ya, bergabung. sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.